kalian imani berarti ada yang mengimani. Betul nggak? Ada yang mengimani. Nah permasalahannya, siapa yang mengimani? Siapa yang mengimani Allah? Siapa yang mengimani malaikat? Siapa yang mengimani kitab? Dan seterusnya. Pasti jawabannya adalah yang mengimani Allah adalah manusia. Yang mengimani malaikat adalah manusia. Yang mengimani kitab suci adalah manusia. Yang mengimani nabi dan rasul adalah manusia dan seterusnya. Nah permasalahannya adalah siapa manusia? Nah ini, jadi kita akan coba kupas dulu siapa manusia. Dan ini akan berangkat dari teori-teori manusia yang sudah ada, yang sudah populer. Yang pertama, ada teori manusia itu dengan mengatakan, ya, manusia berasal dari apa nih? Ada teori seperti itu ya. Dan ini sudah populer bahwa ada teori manusia berasal dari tanah. Oke, yang kedua, ada pula teori yang mengatakan bahwa manusia itu keturunan apa nih kalau keturunan Nabi Adam. Ada teori kayak gini ada? Ada ya? Oke, yang ketiga, ada pula teori bahwa manusia itu merupakan hasil campuran, benar kan? Hasil percampuran apa nih? Percampuran antara sperma dan ovum. Ada kayak gini ada ya? Teori yang mengatakan bahwa manusia itu hasil dari percampuran antara sperma dan ovum. Oke, yang keempat, ada pula teori bahwa manusia itu apa nih? Merupakan wujud evolusi. Evolusi siapa nih? Darwin. Pernah dengar? Dan saya kira kalian tahu ya. Oke, kita coba uji. Di empat teori ini mana yang betul? Atau tempat-tempatnya nggak betul? Kita cek ya. Yang pertama, manusia berasal dari tanah. Ya, kata kuncinya adalah berasal. Coba ya kalian bayangkan bahwa kata berasal ini itu merupakan muncul atau terbuat? Bukan muncul. Berarti kalian bayangkan kalau misal manusia berasal dari tanah, sama dengan manusia muncul dari tanah, gitu. Berarti ada gundukan tanah, muncul manusia, gitu. Gitu nggak? Enggak ya? Enggak. Oke, atau berasal itu sama dengan terbuat. Kalau manusia berasal dari tanah sama dengan manusia terbuat dari tanah, betul nggak? Kalau cuma seperti itu, maka ada analogi. Kalian tahu bala-bala? Bala-bala berasal dari terigu. Maka maknanya adalah bala-bala muncul dari terigu atau terbuat dari terigu? Terbuat dari terigu kan ya? Ya. Oke, berarti kalian sepakat bahwa manusia berasal dari tanah itu sama dengan manusia terbuat dari tanah. Karena ada analogi bala-bala berasal dari terigu itu sama dengan bala-bala terbuat dari terigu, gitu. Hanya ada konsekuensi. Konsekuensinya adalah kalau memang bala-bala terbuat dari terigu, maka dimanapun, kapanpun, oleh siapapun, kalau ada terigu, maka bisa bikin bala-bala, kan gitu? Betul. Nah kalau kalian sepakat seperti itu berarti manusia berasal dari tanah sama dengan manusia terbuat dari tanah. Berarti dimanapun, kapanpun, oleh siapapun, kalau ada tanah, maka bisa bikin manusia. Gitu nggak? Yakin? Bisa kita kalau ada tanah bisa bikin manusia? Tidak. Oke. Makanya
silang. Karena pernyataan atau teori manusia berasal dari tanah, kalaupun maknanya manusia terbuat dari tanah, berarti harus ada konsekuensi dimanapun, kapanpun, oleh siapapun. Kalau ada tanah, maka bisa bikin manusia. Kenyataannya gitu nggak? Enggak kan? Oke, setuju? Tanda silang? Iya. Oke, yang kedua, manusia itu keturunan Nabi Adam. Mau pakai checklist atau tanda silang? Kita kaji. Kata kuncinya adalah keturunan. Kata kuncinya adalah keturunan. Ya, kalau keturunan itu berasal dari kata apa? Turun. Ya nggak? Keturunan berasal dari kata turun. Berarti kalau kita mau mengatakan manusia itu keturunan Nabi Adam, keturunan itu berasal dari kata turun. Berarti ada yang turun. Kalian tahu sejarahnya? Ada nggak yang turun? Nabi Adam turun nggak? Sejarahnya ada. Ada. Turun dari mana ke mana? Nabi Adam kan turun dari surga ke bumi, bumi saha, bumi saha. Bumi Abi. Ke bumi atau ke dunia? Ada kan sejarah kayak gini ya, bahwa Nabi Adam itu turun dari surga ke bumi. Ada sebabnya tidak? Apa sebabnya? Apa? Nah, memakan buah tuli kan ya. Jadi ada cerita, ada dongeng bahwa manusia atau Nabi Adam turun dari surga ke bumi itu karena ada sebabnya. Sebabnya adalah memakan buah tuli. Memakan buah tuli itu sebagai sebuah ketaatan atau sebuah pelanggaran. Pelanggaran berarti berpahala atau berdosa. Berarti saat Nabi Adam memakan buah tuli, berarti Adam berdosa. Oleh karena berdosa, akhirnya Adam diturunkan dari surga ke bumi. Paham? Berarti kalau gitu, manusia ada karena Nabi Adam apa? Turun. Kan gitu? Nabi Adam turun karena berdosa. Berarti manusia itu ada karena dosa Adam gitu ya. Ya enggak? Kenyataannya gitu enggak? Tidak. Enggak kan ya? Iya. Oke. Berarti ini pun kita kasih tanda silang. Kan kita ada di muka bumi bukan karena dosa Adam kan ya? Iya. Ya. Hanya kalaupun mau mengatakan bahwa manusia itu keturunan Adam, berarti ada kronologi seperti itu. Adam turunnya karena berdosa, manusia ada karena Adam turun. Adam turun karena Adam berdosa. Berarti manusia ada karena Adam berdosa. kan gitu. Gitu enggak? Enggak kan ya? Oke, sekarang yang ketiga. Setuju dengan tanda silang? Iya. Tanda silang. Karena yang ketiga, manusia itu hasil percampuran antara sperma dan ovum. Bentar dulu. Ini kita garis bawahi percampuran. Yang kalian pahami percampuran atau pertemuan? Ketika manusia ini ada hasil percampuran sperma dan ovum atau pertemuan sperma dan ovum? Beda nggak maknanya? Pertemuan dengan percampuran sama atau beda? Beda. Kalau percampuran kalau pertemuan sperma dan ovum bertemu, habis bertemu balik lagi gitu. Iya. Berpisah. Kalau percampuran, Nyatu. begitu ketemu, nyatu, gitu. Iya. Jadi yang benar apa nih? Hasil percampuran atau pertemuan? Pertemuan. Nah, pertempuran. Pertemuan. Oh, pertemuan. Yang jadi manusia percampuran atau pertemuan? Percampuran kan ya? Oh. Bukan pula pertempuran kan ya? Oke, jadi hanya gini, timbul dua pertanyaan. Betulkah manusia itu hasil percampuran sperma dan ovum? Kalau begitu betul, ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, ada nggak manusia yang bukan hasil percampuran sperma dan ovum? Ada nggak? Enggak ada. Ada nggak? Ada. Oh, ada. Siapa? Nabi Adam? Oh. Nabi Adam hasil percampuran sperma dan ovum bukan? Bukan. Oh. Berarti ada bukti ada loh manusia yang bukan hasil percampuran sperma dan ovum. Paham? Paham. Kenalkan yang kedua. Pertanyaan yang kedua.
Betulkah setiap sperma dan ovum itu bercampur akan jadi manusia? Iya. Oke, saya coba sedikit sensitif ke keluarga kalian. Kalian punya bapak? Iya. Kalian punya ibu? Punya. Saudara kalian berapa? 1. Ada yang saudaranya 2. Ada yang saudara 3. Ada yang lebih banyak? Punya saudara sampai 5 ada? Pertanyaannya, kalaupun memang ada saudara kalian yang sampai 5, betulkah orang tua kalian mencampur sperma dan ovumnya itu 5 kali? Hah? Kalau memang setiap sperma dan ovum itu bercampur akan jadi manusia, maka berapakah saudara kalian? Puluhan? Ratusan? Atau ribuan? Hah? Ya kan? Kenyataannya gitu nggak? Nggak kan ya? Oke, setuju? Kita kasih tanda silang. Kenapa kasih tanda silang? Karena ternyata ada manusia yang bukan hasil sperma dan ovum. Yang kedua, kenyataannya bahwa tidak setiap sperma dan ovum itu bersatu akan jadi manusia. Kan itu ya? Akan berapa miliar penduduk bumi ini kalau setiap sperma dan ovum bersatu akan menjadi manusia? Paham? Paham? Oke, sekarang yang terakhir, checklist atau tanda silang? Checklist atau tanda silang? Langsung tanda silang aja. Atau kalian sepakat dengan teori Darwin? Teori Darwin itu mengatakan gimana? Bahwa manusia ya hasil evolusi Darwin. Maksudnya apa? Asalnya apa? Kerak kan ya? Untuk kemudian menjadi manusia. Kalian setuju? Iya. Enggak. Jadi gimana? Tanda silang atau checklist? Silang aja. Oke, kayak ini. Tentu perlu jawaban, perlu alasan. Kenapa teori yang keempat ini langsung tanda silang? Kenapa? Karena yang terjadi, evolusi itu apa? Kan perubahan. Yang gambaran konkret bahwa perubahan itu kan asalnya ulat, kemudian kepompong, kemudian kupu-kupu. Kan itu evolusi ya? Ulat, kepompong, kupu-kupu. Itu evolusi. Kira-kira manusia kayak gitu nggak? Berarti kalau misal evolusi Darwin, manusia itu dulunya kerak untuk kemudian jadi manusia, gitu nggak? Kalaupun memang betul itu terjadi, kalian punya bantahan nggak? Untuk membantah teori Darwin, bisa nggak? Gimana cara membantah teori Darwin? Kenyataannya gini, manusia ada nggak sekarang? Ada. Kerak ada nggak sekarang? Ada. Mestinya kerak nggak ada. Mestinya kerak punah, kan gitu ya? Nyatanya manusia ada, kerak ada. Berarti kalau gitu betul atau salah teori Darwin? Salah, kan gitu? Tapi bentar dulu. Kenyataannya gini, orang-orang yang memegang teori Darwin, oke nggak masalah katanya. Oke nggak masalah katanya. Manusia sekarang ada, kerak pun sekarang ada, karena manusia yang sekarang ada adalah kerak yang dulu. Dan kerak yang sekarang ada adalah manusia yang akan datang. Gimana dong kalau gitu? Gimana ngebantahnya? Jadi, oke, sekarang manusia ada, kerak ada. Mereka punya pendapat bahwa manusia yang sekarang ada adalah kerak yang dulu. Dan kerak yang sekarang ada adalah manusia yang akan datang. Gimana dong? Yang kalian saksikan, bentar, yang kalian saksikan, manusia itu hasil dari perubahan atau hasil dari kelahiran? Kelahiran. Pernah nggak kalian melihat ibu yang hamil? Pernah? Akhirnya melahirkan anaknya. Kira-kira begitu melahirkan anak si ibu itu, yang keluar manusia atau kerak dulu? Hah? Manusia atau kerak dulu? Manusia langsung jadi manusia kan ya? Berarti bukan perubahan atau bukan kelahiran. Apa kalian mau bikin observasi atau eksperimen?
Atau apa? Percobaan. Jadi ceritanya kalian tangkap apa? Kera gitu, untuk kemudian dimasukkan ke dalam kamar. Kira-kira pada saat nanti kamar itu dibuka hari besok ataupun minggu depannya atau bulan yang akan datang atau setahun kemudian, kira-kira ketika kamar itu dibuka yang keluar apa? Yang ada apa? Masih tetap kera atau berubah jadi manusia? tetap jadi kera gitu. Mungkin bisa jadi udah jadi bangkai karena tidak dikasih makan kan oleh kalian kan gitu. Paham ya? Jadi terbukti bahwa manusia bukan hasil perubahan, bukan hasil evolusi, tapi hasil dari kelahiran kan gitu. Paham? Oke, ini 4 teori yang terjadi. Lantas yang benar gimana? Di Al-Quran ada nggak surat yang namanya manusia, yang memiliki arti manusia, ada nggak? Surat apa kira-kira? Surat An-Nas. An-Nas apa artinya? Manusia kan ya? Hanya kita udah menggunakan surat An-Nas itu saat membicarakan tentang Allah kan ya? Oke? Nah, ada surat satu lagi. Itu surat 76. Namanya surat Al-Insan. Al-Insan apa artinya? Manusia. Ya. Jadi di samping surat An-Nas masih ada surat lagi yang artinya manusia, yaitu surat Al-Insan, dan ini adalah surat ke-76. Di situ kita dapat dalil dari mulai ayat pertama yang berbunyi hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Ini bunyi ayatnya seperti itu. Saya ulang, hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Ngerti nggak kalian? Nggak ngerti. Kenapa? Karena bahasa Arab kan itu. Oke, saya artikan. Kalau diartikan gini, hal ata, bukankah telah datang alal insani, pada manusia, hinun, waktu, minad dahri, dari masa, lam yakun syai'am madhkura, yang saat itu belum bisa disebut. Ngerti nggak? Udah ngerti belum? Belum. Padahal udah bahasa Indonesia ya. Oke, saya penggal atau saya rinci konsepnya gini. Bukankah telah datang? Kalau datang itu berarti ada subjeknya tidak? Pertanyaannya siapa yang datang? Bukankah telah datang? Berarti ada yang datang kan ya? Yang datang ini kira-kira apa atau siapa? Al-insani, pada manusia. Nah, ini manusia yang datang atau yang didatangi kira-kira? Hah? Bukankah telah datang pada manusia? Berarti manusia itu yang datang atau yang didatangi? Yang didatangi. Terus yang datangnya? Yang datangnya adalah hinun, waktu. Jadi kalau harus di konsep awalnya, waktu datang kepada manusia. Ya. Jadi ada waktu datang kepada manusia. Waktu itu kan ada 3 macam. Ada waktu dulu, waktu sekarang, ada waktu akan datang. Kira-kira dari redaksinya, bukankah telah datang pada manusia? Berarti waktu yang dimaksud waktu yang mana? Waktu yang dulu, waktu yang sekarang, atau waktu yang akan datang? Dulu, kenapa? Ada kata telah kan ya? Bukankah telah datang? Berarti kita bisa munculkan pemahamannya seperti ini. Dulu manusia itu, ya, dulu manusia itu, ya. Jadi hal ata alal insani hinum minad dahri. Itu kalau harus diterjemahkan secara singkat, dulu manusia itu lam yakun syai'am madhkura, belum ada sebutannya. Belum apa? Ada sebutannya. Oke, kalian setuju nggak bahwa setiap yang ada itu pasti ada sebutannya? Setuju nggak? Setiap yang ada itu pasti ada sebutannya. Ini ada nggak? Ada nggak sebutannya? Apa sebutannya? Oke, itu ada nggak? Ada ya. Apa sebutannya?
kaca atau jendela kan ya? Oke, setuju? Bahwa setiap yang ada itu pasti ada sebutannya. Dan dulu manusia itu belum ada sebutannya. Berarti dulu itu manusia apa? Kan setiap yang ada sebutannya. Berarti kalau tidak ada sebutannya maka tidak ada. Paham? Berarti teorinya dari hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura itu adalah dulu manusia itu tidak ada. Paham? Kenapa dulu itu manusia tidak ada? Kenapa? Karena namanya bukan manusia. Hah? Belum dinamakan manusia. Karena tidak ada sebutannya, kan gitu ya. Jadi manusia itu dulunya bukan tanah. Manusia itu dulunya bukan Nabi Adam. Manusia itu dulunya bukan sperma. Manusia itu dulunya bukan ovum. Manusia itu dulunya bukan kerak, kan gitu ya. Kenapa? Karena dulu itu manusia tidak ada sebutannya. Makanya dari surat Al-Insan ayat 1 ini yang berbunyi hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura, itu artinya bahwa manusia itu dulunya tidak ada. Sekarang gimana? Ada. Kalau dulu tidak ada, sekarang ada, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti ada yang mengadakan. Paham? Berarti manusia itu ada ya mengadakan. Pertanyaannya, siapa yang mengadakan manusia? Yakin Allah? Nah, di ayat berikutnya ada bunyi ayat seperti ini. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj. Sesungguhnya kami menciptakan manusia. Manusia dulunya apa? Tidak ada. Sekarang ada, berarti ada yang mengadakan. Pertanyaannya tadi apa? Siapa yang mengadakan manusia? Di ayat itu bunyinya gimana? Sesungguhnya kami menciptakan manusia. Berarti yang mengadakan manusia adalah kami, kan ya? Allah bukan. Kami itu berarti maknanya satu atau banyak? Sedangkan Allah berapa? Satu. Berarti seolah-olah di ayat itu bukan Allah yang menciptakan manusia, kan itu ya? Paham? Bentar dulu. Ternyata gini. Dalam konteks bahasa Arab, di situ ayat 2 berbunyi khalaqna. Artinya kami menciptakan. Tapi ada di surat Al-Zariyat ya, surat 51 ayat 56 berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di situ ada bunyi ayatnya khalaqtu. Saat khalaqna di sini maknanya kami. Saat khalaqtu di situ artinya aku. Artinya saat kami menciptakan manusia, berarti seolah-olah yang menciptakan manusia bukan Allah, kan ya? Kenapa? Karena kami itu satu atau banyak? Berbeda kalau misal wa ma khalaqtu, tidaklah aku ciptakan. Aku itu berapa? Allah berapa? Nyambung nggak? Ya. Nah, ini harus kalian pahami bahwa dalam redaksi Al-Quran Allah menyebutkan khalaqna yang artinya kami, khalaqtu yang artinya aku, itu memiliki makna. Apa maknanya? Bahwa saat khalaqna ataupun kami, berarti di situ Allah melibatkan pihak lain. Allah apa? Melibatkan pihak lain. Sedangkan kalau khalaqtu, aku ciptakan manusia, berarti Allah tidak melibatkan pihak lain. Dan di situ ada konsekuensi.
Konsekuensinya adalah saat Allah bilang kami, ini ada makna alami. Mana apa? Alami. Sedangkan saat di sini Allah bilang aku, ini ada makna azali. Ya. Jadi ada alami, ada azali. Artinya secara alamiah, secara natural, Allah menciptakan manusia itu dengan melibatkan pihak lain. Sedangkan saat Allah mengatakan khalaqtu, aku ciptakan, berarti di situ Allah tidak melibatkan pihak lain. Dan di sini adalah ada makna azali. Secara azali Allah tidak melibatkan pihak lain. Tapi secara alami di situ Allah melibatkan pihak lain. Apa buktinya? Buktinya di surat Al-Insan ayat 2 itu min nutfatin amsaj, dari setetes mani. Kira-kira setetes mani berarti ada pihak lain enggak? Ada pelibatan orang tua di situ? Ada. Ya, berbeda dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di situ tidak ada pelibatan pihak lain. Makanya Allah bilang aku. Kalian tahu surat Atin? Gimana bunyinya? Yuk kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana bunyinya? Wattini wazaituni, terus waturi sinina wa hadzal baladil amin, terus laqad khalaqna laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Berarti di situ Allah mengatakannya kami atau aku? Kami. Kalau kami itu berarti melibatkan pihak lain atau tidak? Melibatkan. Kan itu? Apa buktinya? Bahwa di surat Atin Allah melibatkan pihak lain. Fi ahsani taqwim. Ada tahu artinya fi ahsani taqwim? Dalam bentuk yang sebagus-bagusnya. Kalian ada berapa nih? Bentuk kalian sama atau beda? Beda. Jenis kelamin sama atau beda? Warna kulit sama atau beda? Rambut kalian sama atau beda? Ada yang ikal, ada yang lurus. Tinggi badan sama atau beda? Beda. Kira-kira bentuk kalian yang seperti ini ada nggak pelibatan pihak lain? Dipengaruhi oleh apa? Orang tua kan ya? Oke, hidung kalian seperti itu, rambut kalian seperti itu, ada turunan nggak? Ada. Makanya di surat Atin Allah mengatakannya khalaqna, bukan mengatakan khalaqtu. Kenapa? Karena di situ ada pelibatan pihak lain. Paham? Oke, jadi di sini ngomongin atau membicarakan tentang konsep manusia, bahwa teori tentang manusia yang 4 ini ditolak oleh surat Al-Insan ayat 1. Yang di situ kalaupun harus ada teori, di surat Al-Insan ayat 1 menunjukkan bahwa dulu manusia itu tidak ada dan sekarang ada. Berarti ada yang mengadakan. Siapa yang mengadakan manusia? Allah. Hanya Allahnya di situ dengan mengatakan kami. Kenapa? Karena melibatkan pihak lain. Dan di situ ada makna apa? Alami. Berbeda dengan saat Allah mengatakan khalaqtu. Berarti di situ ada makna azali. Paham ya? Oke, segitu konsep tentang manusia. Teori tentang manusia yang berdasarkan Al-Qur'an. Paham ya? Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.